Hai guys, kembali lagi di vlog saya. Kali ini saya akan membawa Anda, kawan-kawan semua, untuk melihat prospek properti ya di Kabupaten Tanah Bumbu ini, atau lebih dikenal Batu Licin ya. Di sini terbuka lebar peluang selain di batu bara dan sawit ataupun minyak ya. Sini tanah properti masih sangat-sangat luas. So, ikuti terus ya perjalanan saya. Thank you. Oke kawan, kembali lagi ke vlog saya, vlog mobil vlog ya, jalan-jalan. Hari ini temanya adalah kita melihat-lihat prospek bisnis di Kabupaten Tanah Bumbu atau Batu Licin. Khususnya adalah prospek dalam bisnis yang berhubungan dengan tanah ya, bisa properti, bisa jual beli tanah atau lahan. Ini perjalanan kita mulai dari Jalan Pelajau Indah ya. Jalan Pelajau Indah ini agak masuk sedikit ke dalam perumahan ya. Maksudnya komplek-komplek perumahan, bukan jalan poros utama. Nah, di sini nih seperti kawan-kawan bisa melihat sekilas kiri kanan ini lahan tanah masih sangat-sangat banyak ya, banyak terbuka, maksudnya tidak rapat atau tidak seramai kayak di Jawa gitu ya, atau di kota-kota besar. Di sini peluang untuk invest tanah ataupun rumah itu sangatlah besar kesempatannya. Dan bisa dipastikan ya, di sini harga tanah itu bisa dibilang murah lah ya, dalam artian kalau kita bandingkan dengan Jawa tentunya nggak bisa ya, karena memang Jawa kan per meter persegi, apalagi kalau kayak Jakarta bisa jutaan sampai puluhan juta ya, ada yang miliaran malahan per meter. Nah kalau di sini hitungannya adalah kaplingan ya. Kaplingan itu biasanya standarnya antara ukuran 10 kali 12 meter. Nah itu mulai harganya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta dan ke atasnya ya. Itu tergantung dari posisi tanah itu ya. Kalau tanahnya di pinggir jalan langsung ya agak mahal juga sih, bisa puluhan. Tapi kalau setahu saya rata-rata di sini main-main harganya itu di kisaran 20-an sampai 40-an loh. Udah dapat tanah kaplingan dengan ukuran 10 kali 12. Terus di sini tuh banyak banget masih tanah-tanah yang ibaratnya lowong ya, dijualnya dalam ukuran yang besar ya, per hektar gitu. Nah di sini tuh banyak banget kawan. Di sini per hektar ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Itu tergantung dari fungsi tujuannya nanti juga ya. Kalau kayak misalnya untuk dijadikan kebun, itu nanti akan agak lebih mahal ya biasanya ya, karena kan memang biasanya kalau untuk kebun itu tanah atau lahannya itu sudah siap dipakai lah, tinggal dibersihin atau di land clearing doang ya lahannya ya. Jadi ibaratnya tidak perlu diuruk tanah, tidak perlu harus ada beli ini beli itu lagi ya. Nah lain kalau kayak kita ingin investasi untuk membangun atau membeli lahan tanah khususnya ya untuk itu untuk membangun rumah gitu ya, rumah pribadi khususnya ya, atau perumahan ya. Nah itu biasanya murah lagi guys, biasanya ya 5 sampai 10 juta per hektar ya. Kenapa murah sekali? Karena lahannya rata-rata itu masih banyak yang harus dilakukan lagi, misalnya diuruk karena lahannya kan rendah ya, jadi ya semi agak berair berawa gitu. Jadi mau nggak mau memang ada biaya lagi ya di luar yang beli per hektarnya tadi ya. Nah semakin posisinya juga semakin dekat dengan kota ya, biasalah pasti harga akan lebih mahal gitu.
Nah ini kita sudah menuju masuk arah Jalan Pelajau tapi yang ke arah Kompi Tentara ya. Nah ini ya, Kompi Tentara Angkatan Darat di sebelah kiri kita nanti yang kita lewati ya. Ini markas Angkatan Darat, khususnya Kompi Senapan ya, infanteri kalau nggak salah ini. Nah ini sebelah kiri. Nah sebelah kanan ada juga Alfamart. Ini arahnya sudah agak, sebenarnya ini daerah dulunya ini termasuk luar ya, sudah agak luar sedikit dari kabupaten, maksud saya kotanya Batu Licin ya, kota Jalan Porosnya ya. Tapi coba lihat kawan-kawan sekarang ya, ini dalam waktu hanya 2 tahun kalau nggak salah, ini udah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa ini di sini sudah sangat ramai guys. Jadi bisa dibayangkan dulu ya, mungkin di sini tanah paling mahal puluhan juta gitu ya, tapi sekarang bisa lebih dari itu. Kalau beli rumah di sini udah ibaratnya kalau rumah jadi udah ratusan juta, hampir 300 gitu minimal, ada 300 di sini rata-rata di sini rumah ya, karena tadi ya di sini sudah masuk ibaratnya pusat keramaian atau sentra ekonomi kota yang baru sih untuk di sini. Ini sebelah kanan tadi kita lewati ada pemadam kebakaran ya. Nah ini sebelah kanan nih kawan-kawan bisa lihat ya, ini masih sangat-sangat rindang. Apa itu? Itu adalah pusat untuk taman kota. Kita di sini nyebutnya daerah Kapet ya, kebun kota gitu. Jadi di dalam situ ada kebun yang memang bisa dipakai oleh para masyarakat pengunjung untuk ya kalau hari libur gitu, untuk berlibur, untuk kumpul-kumpul lah kayak gitu ya. Tapi di dalamnya juga ada istilahnya kantor pemerintahan juga sih, ada beberapa di situ yang punya bangunan situ. Nah ini kita semakin menuju ke arah luar. Ini kalau misalnya terus ini bisa ke arah tembusnya nanti ya, tapi mungkin sekitar 8 jaman ya, 6 sampai 8 jam ini nanti bisa tembus ke arah Kabupaten Kandangan, atau nama resminya itu Hulu Sungai Selatan, HSS itu kabupatennya. Tapi kalau kami di sini orang-orang biasanya nyebutnya Kabupaten Kandangan. Tuh guys, ini ada mobil berhenti di tengah jalan nih, penjual air galon keliling nih biasanya nih, isi ulang, refill ya. Maklum aja guys, di sini namanya disiplin berlalu lintas ya, dimana-mana masih ya kurang bagus, tapi kita maklumi aja lah, selama kitanya sendiri juga hati-hati. Oke, kembali lagi ke tema kita guys. Nah ini kan kawan-kawan bisa melihat ya, di kiri kanan ini perumahan atau rumah warga pun sebenarnya masih sangat sederhana ya, masih banyak yang terbuat dari bahan bakunya itu atau bahan dasarnya adalah rumah kayu ya. Ini lampu merah yang kedua ya, yang kemarin yang kita biasa belok itu kan, atau biasa masuk di vlog saya yang beberapa vlog, 2-3 vlog sebelumnya, ini adalah lampu merah yang umum ya. Nah ini yang lampu merah yang kedua nih guys. Jadi cuman sementara di Batu Licin ini atau di Tanah Bumbu lampu merahnya cuma 2. Tapi ya itu guys, rame ya, tetap rame dan lumayan sebenarnya nih ya, itu tadi ya, berhubungan dengan disiplin masyarakat ya, agak anu juga sih, agak berbahaya juga kita di sini kalau kita tidak hati-hati. Kadang masih banyak yang suka nyelonong, jadi banyak yang berakibat fatal sih kalau saya dengar ceritanya. Nah ini masuk Jalan Lingkar 30 ya, kalau setahu saya di sini nyebutnya ya, Jalan Lingkar 30 Tanah Bumbu. No, sejauh mata memandang tuh kiri kanan masih sangat jarang ini nih perumahan.
Dan konon ceritanya sih dulu betul enggaknya saya kurang tahu juga, tapi saya pernah dengar cerita di sini dulu sempat mau dibangun Wisma Atlet ya waktu itu ya, Wisma Atlet yang akhirnya dipindah ke mana tuh, Wisma Atlet yang di Jakarta itu ya. Dulu sempat di sini ada wacana termasuk kota yang akan menjadi tempat dibangunnya Wisma Atlet itu. Nah, kita lihat nih, tuh kan, masih sangat banyak lahan yang belum terpakai atau masih bisa lah untuk kalau misalnya kawan-kawan ada bisnis jual beli tanah, bisa banget nih untuk dipakai. Nah, gini kita coba masuk ya ke dalam perumahan, salah satu perumahan ini, perumahan yang termasuk rame lah ya di Batu Licin Tanah Bumbu sini. Ini namanya perumahan Arauda. Arauda ini perumahan KPR sih sebenarnya di sini. Tapi kalau kita beli tanahnya doang bisa, terus kita bangun sendiri. KPR di sini, dan termasuk salah satu perumahan yang rame penghuninya maksud saya. Kenapa rame? Karena lahannya luas banget. Jadi di dalam sini setahu saya itu perumahannya ada Arauda 1, 2, 3, 4, 5 yang setahu saya. Nggak tahu lagi kalau sudah nambah ya dari itu ya. Tuh, rumah subsidi semua di sini kebanyakan guys. Nah, rumah subsidinya ini harganya terakhir yang ditulis tadi di papan situ dari 142 juta sampai 180 juta ya, tergantung tipe, tergantung model ya, dan bahan tentunya ya. Nih, ini jalannya memang masih belum terlalu bagus. Dan kebetulan juga kan beberapa hari ini agak hujan-hujan ya, jadi ya agak banjir, bukan banjir sih, tergenang gitu. Tapi kawan-kawan bisa lihat tuh, kiri kanan infrastruktur sudah lumayan tertata rapi lah ibaratnya. Sudah blok-bloknya, pengaturan pembangunannya udah termasuk rapi loh. Untuk yang Batu Licin, saya tahu sendiri di Batu Licin ini ada beberapa perumahan yang sudah berdiri, dan Arauda ini termasuk yang brandnya itu ibaratnya mereknya yang paling kuat, yang paling banyak orang tahu, oh perumahan Arauda. Nah, di situ. Padahal secara lokasi sebenarnya agak jauh dari pusat kota ya. Ya nggak jauh-jauh banget sih, paling sekitar 10 sampai 15 menit lah dari pusat kota yang biasa kita lewatin, yang dari lampu merah pertama itu. Tapi ya itu, karena di sini termasuk yang perumahan yang sudah ibaratnya jadi ya, sudah banyak penghuninya, fasilitas umumnya lumayan lengkap tuh. Jadi orang-orang para masyarakat yang ingin beli rumah akhirnya menjatuhkan pilihannya ke mereka ke perumahan Arauda ini. Nah guys, jadi kalau satu saat kalau kawan-kawan nanti ingin ada keperluan di Batu Licin, ada usaha di Batu Licin, bingung mau tempat tinggalnya di mana, jangan khawatir, di sini lengkap. Mau cari tipe yang dari tipe rumah sederhana tipe 36 sampai tipe yang besar pun ada, tinggal duitnya aja tapi. Tuh kan kawan-kawan bisa lihat di layar ya, di monitor. Ini perumahannya sudah lumayan jadi. Iya, cuman jalannya aja memang ini ya agak kasihan lah. Perlu sebenarnya diuruk lagi, ditambal gitu ya, supaya nggak terlalu tergenang gitu ya. Di sini udah kayak perkampungan. Ya sudah jadi kota, semi kota di sini. Sudah ya itu, saking banyaknya ini ya, saking banyaknya perumahan keluarga, kepala keluarga atau kakak yang tinggal di sini. Di sini kayak rasanya kalau nggak salah sudah terdiri dari beberapa ini sih, RT RW gitu sih kalau nggak salah. Yang tadi sebelah kanan kita lewat itu musola ya guys ya, bukan masjid. Jadi walaupun bangunannya gede, itu hitungannya musola. Nih tuh kan, dilihat aja di depan tuh,
masih terlalu banyak lahan yang belum tergarap ya. Ini baru sampai Arauda, kita ngeliling ini ya tadi. Ini dari pintu masuk ke sini, ini kalau nggak salah Arauda 5 deh. Sorry, Arauda 1 di sini kalau nggak salah, yang bangunan-bangunan awal sih. Arauda 1, Arauda 2 nih. Tuh, sampai karena saking belum dibangun-bangunnya di sini, ilalangnya lebih tinggi dari jalannya nih. Kalau nggak hati-hati bisa kejebur juga sih mobil atau motor gitu. Ya memang sih jalan masuknya agak sakit ya, agak ya masih perlu tambahan tanah supaya kuat kokoh. Tapi nih di beberapa area sudah lumayan lengkap nih tuh guys, sudah ada yang di semen ya, cor ya. Tuh, lumayan bagus sih guys di sini perumahan, walaupun masuk perumahan sederhana tapi yang punya mobil atau kendaraan roda 4 banyak. Nah ini nih pakai usaha malah untuk apa tuh, LPG gas-gas gitu deh. Oke guys, demikian dulu ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share saya punya cerita ini ya guys ya. Ditunggu komennya juga. Terima kasih untuk bergabung kami.